Tasya, Mbak? Oke. Saya? Yuk, Cek suara kan? cek. Oke, mulai. Oke, siap? Yo, Oke. 3, 2, 1, play. Francisca Chandra Novitasari atau Siskae. Francisca Chandra Novitasari atau Siskae. Francisca Chandra Novita atau Siskae. Film bermuatan asusila berjudul Kramat Tunggal. Skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat. Adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menolak permohonan penangguhan penahanan selebgram Siskae. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ini tolak gimana Mbak tanggapannya Mbak? Polda Metro Jaya menangkap selebgram sekaligus tersangka film porno produksi Jakarta Selatan Siskae. Salah satu pemeran film asusila yang produksi di Jakarta Selatan, Siskae, dijemput paksa. Siskae saudara dijemput paksa setelah berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik. Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka FCN alias saudari S di Jogja. Tadi pagi, tersangka FCN alias S dilakukan pemeriksaan karena 2 kali telah mangkir. Ditangkapnya di mana Pak? Di sebuah apartemen di Sleman. Mengaku bakal berpikir serta berdiskusi terlebih dahulu dengan penasihat terkait upaya banding atau langkah hukum selanjutnya atas vonisnya. Hasil putusan pada sidang hari ini gimana? Luar biasa teman-teman. Jadi hasil putusan sidang hari ini adalah saya beserta teman-teman yang lainnya saya diputus 1 tahun. Dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih support saya. Iya, jadi karena kata Darul kan masih dapat banyak support system dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, dari penasihat hukum saya juga. Ini saya sangat terharu karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada yang mau membela Siska gitu. Satu tahun mungkin bagi orang di luar itu hanya sekedar angka, tapi buatku
Hai guys, welcome back. Sudah sekian lama kan kita tidak berjumpa. It's been a year and then I'm back. Jangan lupa bentar lagi aku mau join, aku mau live streaming. Kalian jangan lupa join. Ini first time aku megang handphone anyway. Karena ini adalah hari pertama aku bebas murni. Bebas murni, iya deh. Pokoknya bebas demi hukum. Ya gitu lah setahun. See you. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tagline dari No Abortion. Ini adalah salah satu bentuk prihatina Siska terhadap sama perempuan yang sering Siska jumpai di dalam rutan maupun di dalam pendidikan hukum gitu kan. Siska banyak sekali menemukan bahwasanya perempuan-perempuan ini atas dasar ketidaktahuan mereka, atas dasar tidak adanya pendampingan hukum kepada mereka dan tidak ada yang memberitahu gitu, sehingga mereka bisa melakukan tindak pidana aborsi atau upaya pengguguran karena mereka bingung gitu. Mereka juga sebagai korban keadaan atau mungkin ada juga yang lebih parah yaitu sebagai korban laki-laki di luar sana mungkin. Jadi ini adalah bentuk keprihatinan Siska karena Siska banyak ketemu mereka di dalam, dengan mereka curhat, dengan mereka cerita ke Siska, miris sih, lebih ke miris. Jadi mungkin nanti kedepannya Siska akan buat sesuatu yang sebenarnya untuk lebih mengedukasi perempuan di luar sana sih, bahwasanya jangan sampai melakukan aborsi. Aku mau bilang ke semua wanita di luar sana, kita itu tua. Dan jangan pernah merasa atau memilih jalan pintas. Atau mungkin aborsiku sudah merasakan gimana hancurnya. Dan aku mau kalian belajar dari lubang yang pernah aku gali sendiri. Aku akhirnya mutusin buat pergi jauh dari bisingnya kota dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di tempat-tempat sunyi itu aku bisa mengeluarkan air mata aku sepuasnya. Tapi bukan karena sedih. Aku hanya merasa aku termaafkan. Beban ratusan kilo yang aku rasakan akhirnya mulai terangkat satu persatu. Sekarang aku berada di sini bukan sebagai orang yang sempurna. Aku balik ke sosial media, aku mulai dari nol, bahkan minus. Tanpa harus nengok lagi ke belakang, tanpa dengan tangisan lagi. Dan aku merasa tangga yang aku pijak ini memang tinggi. Namun aku siap buat manjat lagi. Ketakutan terbesar saat aku kembali ke dunia media sosial lagi itu satu, ditolak. Pasarku hilang atau mungkin support sistemku sebagai follower sebagai support sistemku hilang. Aku ditolak, aku tidak diterima lagi. Jangankan aku cuma mikir jangankan diterima di society atau di kehidupan sosial sehari-hari. Bagaimana kalau aku juga ditolak di media sosial? Bagaimana kalau followers atau audiens aku selama ini yang support aku di balik layar atau di balik gadget mereka sudah tidak menginginkan aku lagi? Lalu apa yang harus aku lakukan? Untuk soal wanita harus tangguh itu sudah pasti, karena sebagai wanita sendiri kita dari kecil juga dipaksa oleh keadaan lingkungan bahkan keluarga kita untuk mandiri sendiri atau mandiri sejak dini, dipaksa untuk kuat sendiri, dipaksa untuk survive sendiri, dan untuk ketika aku waktu itu mengenalkan
gerakan stop aborsi itu bentuk keprihatinan aku terhadap teman-teman aku yang aku temuin di dalam, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya. Untuk kekuatan baru mungkin iya bisa disebut itu kekuatan baru. Aku bisa mendapatkan kekuatan itu ketika aku juga ikut menguatkan perempuan-perempuan di luar sana yang terjebak dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau bahkan merugikan oleh keadaan atau merugikan dari segi sosial, atau mungkin mereka lebih tepatnya menjadi korban keadaan, korban sosial, atau karena korban ketidaktahuan mereka. Ini yang selalu aku yakinin dari aku dilahirkan ke bumi. Apapun keyakinan, kepercayaan yang kita pilih, perjalanan spiritual atau spiritual awakening tuh buat aku sangat penting. Apa yang Tuhan bisikan ke aku itu bukan hal yang biasa, yang mungkin setiap orang dapat atau setiap orangnya berbeda mendapatkan spiritual awakening. Buat aku pribadi, ketika aku merasa duniaku runtuh, ketika aku merasa semua yang dulu mendekat sekarang menjauh bahkan menghilang dari hidupku, aku cuma punya Tuhan. Aku cuma bisa minta tolong sama Tuhan. Dan aku selalu berpikir, aku gak apa-apa kehilangan siapapun, apapun dalam hidupku aku gak apa-apa. Selama aku tidak kehilangan Tuhan dan diri sendiri, duniaku sebenarnya masih baik-baik saja. Rasa untuk memulai menata hidup lagi untuk yang kedua kali dengan tagline, mungkin bisa dibilang residivis di dahi aku untuk masyarakat, itu amat sangat susah. Terlebih karena budaya dan kita sangat menjunjung tinggi nilai norma di lingkungan atau di sosial, di kehidupan bersosial atau bermasyarakat. Dan ketika kita keluar jalur atau melanggar budaya dan norma yang sudah kita tinggikan dari nenek moyang atau dari leluhur, itu amat sangat fatal. Dan ya, karena aku sudah menanggung konsekuensinya dan aku sudah menjalankan hukuman yang harus aku terima, seharusnya aku layak diberi kesempatan. Kalau untuk komentar netizen, buat aku nggak ada yang masalah ya. Mau itu komentar positif atau bahkan negatif, aku hanya fokus kepada audiens yang support aku dan selalu ngingetin aku kalau memang aku salah. Kalau untuk negatif komen atau hate comment, buat aku it doesn't matter, karena itu juga memberikan engagement yang buat aku publicity, dan it's okay. Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah.
harmony of mind, body, soul, and nature. Ini kegiatan baru pertama kali yang diadakannya. Aura baru. Ini adalah bulan yang sangat
truth is, keep going. Why? Because you deserve to see what happens when all your hard work pays off. Keep going because you're stronger than you think. Keep going because each step forward brings you one step closer to your goal. Cuma dari tadi gue diganggu setan. Gue setel doa Thailand aja lah ya. Gue kagak takut sebenarnya. Tapi aku pernah nemu yang segini. Aku pacaran sama cowok 3,5 tahun. Di tengah-tengah perjalanan hubungan kita itu dia cheating. Tanggapan ortu Kak Siska jadi gini gimana? Pertanyaan bagus. Kebetulan gue soliter. Gue sendirian. Gue yatim piatu. Hai kamu, hai kamu, hai kamu. Ini adalah video pertama aku yang akan mereact video-video yang sudah disiapkan oleh tim kreatif aku. Ini adalah konten reaction kedua. Balik lagi di sesi reaction. Welcome back to my mini vlog. Welcome to my mini vlog. Hi. Welcome to my mini vlog. Hai hai hai. Welcome to my mini vlog. Halo. Hai hai hai. Ya, seperti biasa kita selalu merubah-rubah settingan guys. Ini udah episode kesekian dan podcast Hai Kamu tetap berlanjut. Tolong. Ini enggak. Teman dulu kan pasti kayak jangan dong coy. Sudah kayak Luna Maya. Siska 2.0 biar bisa. Pantat rasa. Ada. Dari situ kan kita pasti tahu mana yang benar-benar temen. Iya. Mana yang benar-benar support dan mana yang ninggalin. Berhubung dengan Hai Kamu ini aku selalu menyuarakan untuk menjadi bahagia, mencari kebahagiaan yang ada dalam diri kita sendiri. Namanya juga perjalanan hidup. Kita pasti berbeda dan kita nggak bisa menghakimi satu sama lain dan tidak bisa menjudgmental apapun pekerjaan yang kita lakukan di luar sana. Thank you so much for watching. Thank you for watching guys. Thank you for watching. See you in another podcast. And see you in another podcast. See you in another video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aku ngantuk banget tapi aku dipaksa disuruh react. Siska fotonya yang bawah ya. Ngentot. Orang nanya malah diajakin ngentot. Oh my god, lucu banget. See you in another content. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. See you. Lihatlah anak skena ini mau nonton pesta pora. Salah satu makanan khas kota Jawa Timur adalah kikil. Wow. Kita bakal tur keliling 3 negara. Ini Rima, bukan sembarang Rima. Seru banget, Seh. Kita sudah landing di Hong Kong. Ini dia air terjun Chuncha. Lihat. Lucu sih. Oh. Berdiri lagi di depan kamera dengan identitas baru itu rasanya luar biasa. Dan aku belajar bahwa jatuh itu manusiawi, tapi bangkit itu adalah sebuah pilihan. Dan aku memilih untuk tidak menyerah. Mungkin ketakutan terbesarku dulu adalah penolakan. Tapi semesta bekerja dengan cara yang indah. Keluarga, teman, bahkan kalian semua menerima aku bukan karena aku sempurna, tapi karena kalian menghargai kejujuranku.
Untuk kamu yang mungkin hari ini sedang merasa di titik terbawah, yang merasa mungkin duniamu sudah hancur, lihat aku. Aku pernah ada di sana. Aku pernah rasanya menjadi sampah. Dan aku pernah merasakan habis. Tapi denger ini. Penjara paling kejam adalah pikiranmu sendiri. Jangan pernah biarkan masa lalumu jadi tembok yang mengurung masa depanmu. Jadikan itu sebuah tangga. Menangislah. Kalau lelah, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Namaku Siskae, dan hari ini aku benar-benar bebas. Bukan cuma bebas dari jeruji besi, tapi bebas dari rasa takut akan masa laluku. Aku mau berpesan, dan aku mau berterima kasih kepada para timku. Akan aku sebutkan satu persatu. Amiko, Skaci, Oget, Hari, Michael. Orang-orang inilah yang sekarang aku anggap sebagai keluarga. Orang-orang inilah yang selalu support aku dalam hal apapun saat ini. Dan kedepannya semoga timku inilah yang selalu membersamai aku dalam perjalanan ups and downs seluruh hidupku. Dan aku berharap semoga kita kedepannya bisa merasakan apa yang sedang kita tanam hari ini, yaitu kesuksesan kedepannya. Dan semoga kita tetap bisa jadi keluarga yang saling support each other. Terima kasih buat 3E, dan terima kasih juga buat semua orang-orang di balik layar dan orang-orang di sekitar Sky yang sudah mendukung dan support, yang selalu menemani dalam kondisi dan hal apapun. Saya Siskae dan keluarga 3E Manajemen mengucapkan selamat merayakan tahun baru 2026. Semoga di tahun depan dan tahun berikut-berikutnya kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan selalu menyertai kita, kedamaian, ketenangan, apapun itu hal baik selalu membersamai kita ke depannya. Begitu teman-teman, terima kasih.